Shalom pemirsa, berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Penata Layanan Motivasi Hati. Dalam buku ini kita akan mempelajari kehidupan dari seorang penata layan Kristen. Sebagai seorang Kristen, kita patut mengakui kondisi berdosa kita terlebih dahulu sebelum kita melihat kepada kebutuhan kita untuk berubah. Perubahan itu dapat datang di dalam kehidupan kita jika kita meminta Tuhan untuk dapat hadir di dalam kehidupan kita, dan Dia dapat bekerja di dalam kita sehingga perubahan yang sepenuhnya akan menjadi bagian masing-masing kita. Dan salah satu pernyataan karyanya di dalam kita adalah dalam bidang penata layanan. Bagaimana kita dituntut untuk menjadi penata layan setia. Bagaimana kita dituntut untuk menjadi pengelola yang dapat mengelola harta milik Tuhan untuk kemuliaannya, untuk membiayai akan misinya, dan untuk menyelesaikan akan pekerjaan Tuhan di seluruh dunia. Sebelum kita membahas akan pelajaran ini, saya mengundang saudara-saudara untuk dapat berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita sama-sama berkumpul dan kita akan mempelajari bersama saat ini dalam judul pembahasan kita adalah tujuan persepuluhan. Paulus menuliskan kepada Timotius, "Janganlah kamu memberangus mulut lembu yang sedang menggirik. Dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya." Dia mengutip Musa dalam Ulangan 25 ayat 4. Berkaitan dengan lembu dan Yesus dari Lukas 10 ayat 7 berkaitan dengan pekerja. Ungkapan tentang lembu tampaknya menjadi sebuah pepatah yang itu berarti adalah adil bagi lembu untuk memakan padi-padian sementara bekerja. Dengan cara yang sama, pepatah kedua berarti bahwa para pekerja yang sungguh-sungguh memberitakan akan Injil harus dihargai dengan upah. Jadi pelajaran kita saat ini, tujuan persepuluhan. Bagaimana kita harus menggunakan dengan sebaik-baiknya tujuan persepuluhan itu, karena sangat suci. Bagaimana kita harus membiayai akan pekerja-pekerja Tuhan. Bukan kita mengambil tujuan itu yang tadinya mau difokuskan kepada pekerja-pekerja Tuhan, yang tadinya mau diberikan kepada orang yang sungguh-sungguh 100% dia datang kepada Tuhan untuk dalam pelayanannya, atau sepenuhnya dia mau melayani Tuhan. Oleh karena dia tidak bisa mencari akan pendapatan lagi karena dia fokus kepada penginjilan itu. Marilah kita melihat tujuan ini sehingga kita dapat mengambil sesuatu yang menjadi bagian daripada Tuhan, atau mengembalikan bagian daripada Tuhan, mempunyai tujuan yang pasti. Dikatakan bahwa sama seperti lembu, saat dia bekerja dia akan harus memakan bagian padi-padian sementara dia bekerja. Begitupun dengan para pekerja yang memberitakan kabar Injil itu. Mereka harus dihargai dengan upah sehingga dalam setiap kebutuhan mereka dapat terpenuhi. Inilah tujuan persepuluhan kita. Tuhan menciptakan dan bekerja dalam sistem. Dia telah merancang sistem tata surya, ekosistem, sistem pencernaan, sistem saraf, dan banyak lagi. Sistem persepuluhan digunakan oleh orang-orang Lewi dalam memelihara bait suci dan untuk menunjang mereka. Persamaan saat ini mungkin mereka yang mengabdi hidup mereka untuk memberitakan Injil. Sistem persepuluhan Tuhan adalah cara yang dipilih untuk mendukung pelayanan mereka. Dan itulah yang digunakan sepanjang sejarah keselamatan. Maka mendukung pekerja-pekerja seperti itu dengan persepuluhan adalah dasar dan prinsip untuk pekerjaan Tuhan. Jadi sangat luar biasa Tuhan kita ini. Bagaimana Dia menciptakan dan bekerja di dalam sistem. Kalau kita melihat tata surya kita,
Kalau kita melihat ekosistem, bagaimana sistem pencernaan, bagaimana sistem saraf, dan masih banyak lagi. Tuhan bekerja melalui itu. Begitupun di dalam pekabaran Injil. Bagaimana Tuhan di waktu yang lalu, Dia menyediakan kebutuhan dari orang-orang Lewi. Dia memanggil orang Lewi untuk melayani di kemah suci. Dan Tuhan memberikan kebutuhan mereka atau memenuhi kebutuhan mereka dengan meminta kepada setiap orang Israel untuk datang membawa akan persembahan dan persepuluhan mereka untuk menunjang kehidupan mereka. Bagaimana orang Lewi dapat memelihara akan bait suci itu, bagaimana orang Lewi dapat hidup. Tuhan memperhatikan mereka secara detail. Dia rindu agar masing-masing kita saat ini, dalam setiap keputusan kita untuk bekerja bagi Tuhan, jangan kita khawatir akan kehidupan kita. Karena Tuhan yang sama yang telah menyediakan kebutuhan dari bangsa orang Lewi, Dia pun akan menyediakan setiap kebutuhan kita. Tuhan yang sama memperhatikan akan bagaimana kehidupan mereka nantinya. Tuhan yang sama akan memperhatikan kehidupan masing-masing kita. Oleh karena itu jangan khawatir. Mengapa kita masih khawatir? Memang kita sebagai manusia, ini adalah sifat alamiah kita. Tetapi janganlah kita khawatir. Karena kalau kita khawatir, maka kita tidak mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang sama, yang memimpin orang-orang Lewi, yang memberikan persediaan makanan bagi orang-orang Lewi melalui persembahan-persembahan orang-orang Israel. Tuhan yang sama akan memprovide atau memberikan kita apa yang kita butuhkan atau menyediakan kebutuhan masing-masing kita. Dan pelajaran ini diberikan kepada masing-masing kita yang diberikan kesempatan untuk mengelola akan harta milik Tuhan. Baik itu dalam jemaat kita, baik itu dalam organisasi kita, baik itu di dalam rumah tangga masing-masing kita. Baik itu lepas pribadi. Marilah kita melihat tujuan yang sepenuhnya. Tujuan persepuluhan kita. Bukan untuk menuntun kita, menjadikan kita zona nyaman untuk tidak mau bertumbuh bersama dengan Tuhan. Tapi marilah saat kita mempelajari pelajaran ini, kita diingatkan untuk dapat bekerja sama dengan Tuhan, untuk dapat menyelesaikan akan misinya. Kalau kita diberikan kesempatan untuk mengelola harta milik Tuhan, untuk dapat mengelola itu untuk pekerjaan Tuhan, marilah kita kelola dengan baik. Karena waktunya nanti kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita kelola itu. Marilah dengan kerendahan hati minta tuntunan Tuhan. Karena memang saat ini kalau kita melihat sebagai orang-orang yang mengaku umat-umat Tuhan, kita seringkali gagal dalam pengelolaan akan harta milik Tuhan ini. Karena kita masih melihat kepada zona nyaman masing-masing kita. Karena kita masih melihat kepada kehidupan, bagaimana nantinya saya. Terlebih dahulu kita melihat saya. Tapi kita tidak melihat bagaimana pekerjaan Tuhan dapat terlaksana. Inilah yang harus kita mulai balikan pemikiran kita, pemahaman kita. Sehingga bila mana kita benar-benar datang kepada Tuhan, maka melalui tuntunan Tuhan saja. Saat kita mengelola akan harta milik Tuhan, kita kelola dengan sebaik-baiknya. Dan kita kelola dengan kerendahan hati yang dituntun oleh Tuhan sendiri. Dikatakan bahwa kita patut membiayai atau mendukung pekerja-pekerja yang dengan sepenuhnya mereka datang untuk melakukan atau mengabdikan hidup mereka kepada pekerjaan Tuhan atau memberitakan Injil itu. Jadi jangan kita abaikan. Jangan kita mendirikan tembok pemisah. Bagaimana orang yang mungkin di daerah atau mungkin di pelosok-pelosok beda dengan kita yang di kota. Tetapi marilah kita sama ratakan apa yang menjadi tujuan persepuluhan yang sebenarnya.
sehingga pekerjaan itu akan terlaksana. Kita harus menunjang akan kebutuhan mereka. Inilah kewajiban kita. Dikatakan juga di sini, biarlah mereka dapat menerima akan hak mereka dari masing-masing kita. Sehingga mereka saat memberitakan Injil, mereka akan terus akan fokus untuk pekabaran Injil itu. Bukan untuk dapat dengan bekerja sepenuhnya kepada pemberitaan Injil. Tapi di pihak yang lain, masing-masing kita masih dalam zona nyaman kita. Oleh karena itu, mari kita melihat kebutuhan-kebutuhan dari setiap pekerja-pekerja Injil itu. Sehingga dapat bekerja sama. Baik itu pengelola, baik itu yang pekerja, mari kita gunakan kesempatan yang ada untuk kemuliaannya. Dikatakan di sini bahwa ketika Paulus berkata kepada jemaat lain, telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Dikatakan bahwa jemaat Makedonia adalah jemaat yang miskin, tetapi mereka memberikan dengan sepenuh hati, mereka membiayai akan pekerja, yaitu Paulus sendiri. Dan kalau kita melihat di jemaat Korintus ini adalah jemaat yang kaya. Tetapi lihat di sini bahwa jemaat Makedonia membiayai sementara mereka yang miskin membiayai untuk mereka dapat melayani jemaat yang kaya. Bagaimana ini? Jangan kita terus dalam zona nyaman kita. Kita harus pertanyakan, apa tujuan persepuluhan kita itu? Apa tujuan dari pelayan-pelayan Tuhan yang sejati? Bagaimana kita menjadi pengelola yang sejati? Datanglah berdoa kepada Tuhan. Saat kita masih dalam ketidaksempurnaan kita mengelola akan harta milik Tuhan, kita harus dengan sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan untuk dapat menuntun kita kepada pengelola yang sejati. Maksud dia kepada gereja di Korintus adalah bahwa mereka yang memberitakan Injil layak untuk digaji, layak untuk menerima akan hak mereka, sehingga dapat memenuhi akan kebutuhan mereka. Sebagaimana orang-orang Lewi di waktu yang lalu, mereka dapat menerima akan hak mereka, sehingga mereka dapat menunjang atau memelihara akan bait suci dan juga menunjang kehidupan mereka. Persepuluhan digunakan untuk tujuan tertentu yang harus tepat demikian. Jadi persepuluhan digunakan untuk tujuan tertentu, yaitu menyampaikan atau membiayai akan pekerja-pekerja Tuhan untuk membawa berita Injil itu kepada seluruh dunia. Jadi persepuluhan diasingkan untuk satu maksud yang khusus, bukan main-main. Kita datang membawa persepuluhan kita kepada di jemaat dan mungkin di organisasi dan lain sebagainya. Kita dibawa kepada satu maksud yang khusus. Jadi ini bukan main-main. Kita diingatkan kembali bahwa persepuluhan tidak boleh dianggap sebagai dana sosial. Jadi sudah sangat jelas. Tetapi khusus diabdikan untuk membantu mereka yang membawa pekabaran Tuhan kepada dunia. Sangat luar biasa dan sangat jelas. Jangan itu dianggap sebagai dana sosial, tetapi khusus diabdikan bagi pembawa kebenaran Tuhan kepada dunia. Dan tak boleh diselewengkan dari maksud ini, yang ditulis oleh Ellen G. White Council on Stewardship, halaman 103. Jadi dikatakan bahwa semuanya itu kita tidak boleh selewengkan untuk maksud yang lain. Tetapi kita harus fokuskan khusus kepada para pekerja Tuhan. Jika ini yang terjadi di dalam kehidupan, baik di gereja kita, di jemaat kita, dalam diri kita pribadi, masing pribadi, dalam organisasi kita, maka semuanya akan terlaksana dengan baik. Maka Tuhan akan cepat datang, karena kita dapat mempercepat kedatangannya melalui mendukung masing-masing yang dapat membawa pekabaran Injil kepada dunia. Jadi marilah kita
mengoreksi kembali akan diri kita. Saat Tuhan telah memberikan kita kesempatan untuk dapat membawa atau menggunakan kesempatan itu mengelola harta milik Tuhan. Ingat bahwa kita akan bertanggung jawab dengan pengelolaan harta milik Tuhan pada akhirnya. Baik itu secara pribadi yang kita telah lakukan, apakah kita sudah setia dalam mengembalikan atau membawa kembali kewajiban kita kepada Kristus, atau kita masih menahan-menahannya. Di dalam jemaat kita, apakah kita sudah benar-benar berkomitmen untuk menggunakan persepuluhan itu untuk menunjang pekerja-pekerja Tuhan, atau kita masih menggunakan untuk memberi kemewahan bagi jemaat kita dan lain sebagainya. Dalam organisasi kita, marilah kita melihat kembali tujuan yang sebenarnya dari persepuluhan itu, sehingga para pekerja-pekerja Tuhan, mereka dapat ditunjang. Dan pada saat kita menunjang mereka, mereka akan terus fokus kepada pekerjaan yang mereka sedang jalani itu, sehingga banyak jiwa yang datang dan mengenal siapa Tuhan yang tersembahi. Di mana saja sekarang ini, persoalan mungkin di setiap jemaat, mungkin dalam setiap organisasi kita, dan mungkin secara pribadi lepas pribadi, kita dalam persoalan yang sama, yaitu persepuluhan. Oleh karena itu, marilah kita gunakan dengan baik-baik kesempatan yang ada untuk kita dapat gunakan bagi kepujian dan kehormatan bagi nama-Nya. Dan biarlah melalui pelajaran ini kita diingatkan kembali untuk dapat mengelola harta milik Tuhan ini secara yang sebenarnya. Dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan, pelajaran yang sangat luar biasa, akan menjadi bagian masing-masing kita untuk kita dapat gunakan menjadi kepujian dan kehormatan bagi nama. Sebelum kita menyadari bahwa Tuhanlah pemiliknya, marilah kita semua harus menyadari itu, bahwa kita hanyalah pengelola. Dan biarlah Tuhan dapat melatih kita untuk dapat mengelola harta milik Tuhan untuk kepujiannya. Dan biarlah kita dapat memiliki iman sebagaimana yang Yesus miliki. Iman yang tidak menggunakan kekuatannya sendiri, tapi iman yang menggunakan kuasa daripada Bapa, sehingga Dia keluar sebagai pemenang. Kalau kita mau keluar sebagai penata layang setia, marilah kita mengundang Dia dalam kuasa yang sama akan menuntun kita kepada pengelola yang setia itu. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.